Jadi tema bahasan kita hari ini adalah bagaimana kita memahami nafs atau sukma bahasa Indonesianya, ya, dan pengaruhnya terhadap perilaku dan kesehatan. Jadi bisa jadi ya banyak orang, karena faktanya di lapangan ya, dari kasus-kasus yang kami tangani, banyak orang yang dia nggak ori Pak, nafsnya itu sukmanya. Dibantu oleh apa? Oleh jin. Ini terjadi ketika apa? Ketika dia melakukan proses kolaborasi kerjasama dengan jin, bayarannya adalah sukmanya yang diambil. Yang masalah adalah kita keturunannya, kalau dari leluhur kita yang melakukan proses-proses perjanjian dengan jin, kerjasama dengan jin, kan bayarannya bukan fulus Pak, bayarannya adalah apa? Sukma, nafs kita yang diambil. Dan kalau perjanjiannya besar, leluhur kita itu jadi demang, kaya ya dengan pesugihannya atau sakti ya. Apalagi ada riwayat, mohon maaf ya, dulu matinya susah dan dia terkenal jawara. Nah ini sangat mungkin bayaran sukmanya mahal. Dan kita yang menjadi keturunannya itu juga bagian dari yang diambil sukmanya gitu. Dan kalau kita sukma kita diambil, kan ruangan kita jadi kosong nih yang harus terisi sukma. Maka biasanya jin-jin leluhur itulah yang menempati gitu. Dalam banyak kasus ya, kami menangani kasus-kasus gangguan goib, itu jin leluhurnya saya tidak jahat. Saya di sini mengamankan fungsi tubuh dia. Kalau saya keluar, orang ini akan sakit, akan ambruk gitu. Ya. Jadi kemana nafsnya? Kok ruangnya ditempati oleh jin? Itu terlepas Pak. Terlepas, dan ini yang menyebabkan dalam kehidupan sehari-hari berpengaruh kepada perilaku, berpengaruh kepada kesehatannya. Jadi hari ini kalau kita ada penyakit yang nggak sembuh-sembuh, kenapa badan saya misalkan lehernya kok selalu dingin, atau ginjal kita selalu dingin, nah itu potensi jangan-jangan ada bagian dari sukma kita yang lepas di area tersebut gitu. Jadi sukma itu jumlahnya banyak, nanti kita bahas secara detail ya. Ini sebagai pengantar. Jadi penting kita memahami ini karena jangan-jangan permasalahan kehidupan kita selama ini karena ada bagian dari sukma kita, jiwa kita yang terlepas. Dan ini kalau ditanganinya dengan cara medis, pengobatan kedokteran nggak nyambung, maka ini membuat sebagian kita kebingungan. Kenapa dia sakit yang sama diobatin 2 bulan 3 bulan sembuh, saya yang sudah bertahun-tahun dengan obat yang sama nggak sembuh-sembuh. Ini bisa jadi karena faktor gangguan ini. Ya. Bisa dipahami Pak ya, Bapak Ibu ya, arah pembicaraan kita. Jadi apa kepentingannya kita ngebahas sukma di masjid? Ya. Karena ini bagian dari hal yang penting dipahami. Kenapa? Karena Allah sudah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah 155 dan 156 ada 5 model ujian yang akan kita rasakan. Setiap kita. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah mengatakan, dan kami pasti akan menguji kamu, kita nih Pak akan diuji pertama dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan kekurangan jiwa atau nafs ya, serta buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi ada 5 model ujian yang akan kita rasakan, dan salah satu bentuk ujian kita adalah wa naqsi minal amwal wal anfus, kekurangan harta dan kekurangan jiwa. Imam Syafi'i menafsirkan ayat ini, kekurangan jiwa ini adalah kita sakit. Orang sakit itu biasanya wajahnya cerah atau redup Pak, ya pucat kan. Itu terjadi kenapa? Karena sebagian dari nafsnya itu sedang lemah atau bahkan sebagian lepas gitu. Nah, jadi kepentingan kita membahas materi ini adalah bahwa ada model ujian yang akan kita rasakan adalah kita sakit. Ya, kalau bahasa Qur'annya wa naqsi minal amwal wal anfus, kekurangan jiwa. Kok jiwa bisa berkurang gitu kan? Ya, ini adalah terlepasnya bagian dari jiwa kita. Ini bukan ruh ya. Nah, supaya materi ini bisa benar-benar nyambung, kita evaluasi Pak. Adakah kita di dalam tubuh kita ciri sukma yang terlepas? Ada 13 ciri. Yang pertama, ciri sukma yang terlepas, mudah lelah atau sakit.
Nah, kalau kita modelnya begini, gampang capek, ya, gampang lelah, gampang sakit, gitu. Nah, ini tanda jangan-jangan ada pelemahan sebagian dari nafsu kita. Termasuk ini Pak, bayi-bayi yang sering sakit, ya. Beda dengan anak-anak kita yang lain. Misalkan kok ya anak ini gampang sakit, ini jangan-jangan ada proses tadi lepasnya sukma. Walaupun secara fitrah semakin tua maka semakin melemah. Itu memang fitrah. Bahkan nanti kita akan mengalami kepikunan karena sebagian dari nafs berpikir kita melemah. Jadi yang pertama ini mudah lelah atau sakit. Ya, padahal makannya normal, istirahatnya normal, tapi kok kita mudah lelah atau sakit. Dulu-dulu nggak begini. Nah, ini patut kita curiga. Yang kedua, penyakit yang tak kunjung sembuh atau kambuhan. Yang sudah kami tenggarai, ya, ini yang banyak terjadi di masyarakat, sakit mah. Sakit kepala, bisa vertigo atau migrain atau alergi. Apapun termasuk alergi makanan. Ya. Jadi kalau kita punya penyakit-penyakit yang nggak kunjung sembuh atau kambuhan, ya sudah diobatin ke spesialis nggak sembuh-sembuh, nah jangan-jangan ada sukma kita yang terlepas. Jadi konsekuensi dari sukma terlepas Pak, terus kita jalan-jalan ke mall, ke sarang-sarang jin, ke sarang-sarang setan, ke tempat-tempat angker, ke tempat wisata, ya kita nggak baca doa, melihat di ruang tubuh kita ada yang kosong, dia akan masuk. Dan itu nggak tunggu waktu lama. Ya. Apalagi kalau di tubuh kita menarik perhatian jin yang di sekitar itu akan ikut dia. Misalkan jin tubuh kita laki-laki ganteng Pak, jin raja gitu, ya. Yang di wilayah itu jin perempuan, ya, tertarik dia, udah ikut sama kita. Apalagi kalau ada ruang yang kosong di dalam tubuh kita. Gitu. Yang ketiga, ciri sukma yang terlepas adalah mengalami pelemahan fungsi tubuh tertentu. Termasuk fenomena stroke Pak, itu kalau kami memahami adalah sudah banyaknya sukma yang lepas. Jadi setiap bagian tubuh kita itu ada sukmanya. Dan sukma ini bisa bahasa gampangnya adalah energi. Jadi ketika ada pelemahan di tangan kita, sukma kita lepas, maka fungsi ini akan berkurang. Jadi ketika kita ngalamin kok sekarang saya jadi lemah gitu ya, mau ngangkat berat, ya. Tadinya padahal kuat, nah, tangan kita jadi lemah, ini tanda ya, ada bisa jadi ya, patut curiga ada sukma kita yang terlepas. Yang keempat, susut bobot tubuh secara drastis, sakit, tiba-tiba dalam 2 bulan, 1 bulan aja sudah banyak, bisa 10 kilo turun. Nah ini patut curiga, ini ada sesuatu pasti. Nah ini penyebabnya bisa sihir, ya, ada sihir yang bekerja diambil, atau ada ain hasad atau ain kekaguman dari orang lain. Jadi ain itu Pak melepas sukma seseorang itu menghantam kita, sehingga sukma kita yang terhantam itu akhirnya jadi sakit karena dia terlemahkan, tidak ada nutrisi yang bisa diserap oleh sukma ini, susut bobotnya. Yang berikutnya, yang kelima, sering bermimpi melakukan aktivitas yang melelahkan. Jadi mimpi itu Pak fenomena terjadinya sesuatu di alam nafs kita, di dalam sukma kita. Jadi kalau Bapak mimpinya berantem, nah kan kadang ada yang berantemnya kita menang, itu berarti jin yang di tubuh kita Pak, jin leluhur kita, bodyguard kita nih, khodam kita itu lebih kuat dibanding jin yang nyerang. Ya itu fenomena sukma yang terjadi nafs. Gitu. Jadi kalau kita modelnya sering-sering begitu, mimpinya lelah, ini ada sesuatu, jangan-jangan ada sukma kita yang tersandra gitu. Terus jadi mudah lupa, mau inget nih, tahu nih siapa nih, tapi kok lupa namanya gitu, padahal kemarin-kemarin ingat. Nah itu jangan-jangan proses ada sukma kita yang terlepas ya. Dalam beberapa kasus saya pribadi menangani kasus kalau sihirnya sihir besar, kan dukunnya biasanya nggak terima tuh, nyerang balik. Nah bagian itunya adalah keambil juga gitu. Jadi harus, ketika saya udah merasa loh kayaknya ada sesuatu yang ini nih, kok jadi lupa ya. Nah, ayat yang tadinya kita hafal jadi lupa, nih ada sesuatu, pasti ada yang lepas. Jadi kalau kita tiba-tiba jadi mudah lupa, ya, padahal tadinya enggak, nah, ini bagian dari ciri sukma kita yang terlepas. Yang kedelapan, merindukan sebuah tempat yang tidak memiliki kaitan dalam kehidupan kita. Pulang kampung bukannya ke rumah orang tua kita, malah pengennya ke tetangga, ya, atau ke taman di situ, atau ada pohon di situ. Dulu kita pernah terjatuh di situ, sukmanya lepas, udah kita jadi kangen terus ke situ. Ya ada pasien saya ibu-ibu, kalau
diskusi mau piknik kemana nih keluarga, pasti pengennya ke Lembang terus gitu. Nah, jangan-jangan ada sukma yang lepas di situ dan ternyata benar. Ya. Jadi pengennya misalkan ke Jogja terus atau maunya ke Bandung terus gitu. Nah, padahal ini nggak ada sesuatu yang di luar kewajaran gitu kan. Padahal sudah sering ke situ tapi pengennya ke situ, bisa jadi ada sukma kita yang lepas di situ. Ya. Yang ke-9, memiliki trauma, fobia, ketakutan terhadap sesuatu. Ini bagi Bapak Ibu yang pernah kecelakaan, ya terbentur palanya, itu ada sukma kita yang lepas. Di Tol Cipali itu banyak testimoni orang-orang indigo ya, yang melihat banyak orang katanya berdarah-darah di situ. Itu sebenarnya karena sukmanya lepas. Ini asli. Termasuk Bu kalau Ibu punya anak lagi makan di restoran kepentok misalkan meja, nangis dia. Apalagi benjol, malamnya nggak bisa tidur, itu ada sukmanya lepas, itu harus balik ke tempat itu, ya diusap mejanya, dibacain ayat kursi, Al-Fatihah, minta sama Allah berdoa supaya sukmanya balik, insya Allah selesai masalahnya. Jadi yang pernah kecelakaan ya, kalau memang baru dan lokasinya dekat, sebaiknya samperin lagi, pegang tanah di area tersebut Pak, bacakan ayat-ayat doa untuk, nanti saya share doa-doanya ya, untuk mengembalikan sukma. Kalau enggak tercecer, dan kita pasti akan ada pelemahan secara fungsi tubuh kita. Kenapa? Karena ada bagian dari jiwa kita yang lepas ini. Ya. Inilah kalau Bapak pernah datang ke tempat-tempat bencana alam, pernah lihat nggak Pak? Wajahnya gimana Pak? Matanya kosong kan? Atau melihat orang kecelakaan, terus dia alhamdulillah selamat gitu, duduk di pinggir. Apa yang dia terjadi sama dia? Bengong. Kenapa? Karena sebagiannya ada yang lepas. Kalau Allah ridho balik tanpa harus usaha, tapi kalau Allah izinkan lepas terus, ya lepas terus dia. Tadinya berani bawa mobil jadi nggak berani bawa mobil. Tadinya berani bawa motor gara-gara kecelakaan motor udah nggak berani lagi. Ada rasa takut. Nah, yang repot kalau anak-anak kita kena bully. Jadi jangan sepelekan ya kena bully itu. Karena sebagian orang yang memang konstitusi tubuhnya sukmanya nggak utuh 100%, begitu kena guncangan, bully itu kan bagi anak-anak itu mengguncang. Dia malu, dia merasa rendah, itu ada sukmanya yang lepas. Biasanya lepasnya itu sukmanya ada di ruang kelas itu. Ya, dia begitu lepas itu makin parah kondisi psikologisnya, kejiwaannya itu. Jadi memiliki trauma atau fobia atau ketakutan terhadap sesuatu. Terus yang ke-10, sulit fokus atau belajar. Ini biasanya anak-anak yang bapak ibunya baik hati, diizinin main game, silakan main game sepuas kamu. Jadi kalau malam begadang main Mobile Legend, kalau itu udah kecanduan, di belakang layar game-game itu Pak ada setan dari golongan jin yang ngambilin sukma. Maka orang-orang yang punya kecanduan terhadap game, ya itu biasanya akan sulit belajar. Kenapa? Karena sukma berpikirnya sebagian keambil. Saya pernah datang ke sebuah rumah sakit jiwa yang konsepnya holistik. Itu ada sekitar 100-an anak, ada juga yang sudah usia 30-an. Itu mayoritas kata yang ininya, yang ngobatinnya itu, perawat di situ adalah korban dari game. Dan yang terbesar Mobile Legend. Ya. Saya sampai ngobrol itu, yang sudah setahun di situ, yang sudah bisa diajak bicara, gimana ceritanya kok bisa masuk ke rumah sakit ini, kenapa bisa gangguan ini. Di cerita saya itu maniak Mobile Legend sampai saya 2 hari main di kamar. 2 hari main di kamar, dikunci kamarnya. Nah orang tuanya curiga kok 2 hari nggak keluar gitu. Akhirnya didobrak, ternyata katanya dia juga nggak sadar, udah pingsan dia. Dibawa ke rumah sakit dan dia sadar sudah ada di situ, di rumah sakit jiwa itu. Itu terjadi kenapa Pak? Karena sukmanya keambil. Ya. Jadi kalau kita lihat anak kita sulit belajar, ini banyak kasusnya Pak ya, di anak SMP, anak SMA. Saya biasanya kalau dapat kasus gini sudah tahu nih, kamu main game ya? Iya, apa? Seringnya Mobile Legend. Walaupun ada juga PUBG, Free Fire, apa sekarang tuh yang berantem tuh. Dan itu gambarnya Pak kalau Bapak lihat, itu gambar-gambar setan Pak bertanduk. Pokoknya serem-serem wajahnya gitu. Yang ke-11, ciri sukma yang terlepas adalah pernah atau mudah pingsan atau mengalami koma. Jadi kalau ada orang mudah pingsan itu kenapa? Karena kondisi sukmanya sudah ada lepas di area tersebut ya. Sehingga dia mudah pingsan. Jadi kalau ada orang koma ya itu nggak sadar-sadar, itu karena sukmanya masih di luar sana. Yang berikutnya hilang ingatan atau gangguan jiwa. Jadi orang gila itu ruhnya masih ada, masih hidup, tetapi sukma berpikirnya hilang. Waktu Covid, ada yang kena Covid di sini pernah ngerasain
penciumannya hilang. Itu karena nafs penciuman hilang. Maka saat itu obat yang terbaik adalah apa? Baca Quran dengan niatin untuk tazkiyah, untuk kembaliin sukma. Ini banyak testimoninya yang dengan terapi Quran, alhamdulillah Allah izinkan sembuh lagi. Yang ke-18 cacat fisik atau psikis. Pernah lihat Pak, ada kan suku tertentu yang pesugihan di Gunung Kawi. Bayarannya salah satu keturunannya, anaknya itu ada yang cacat secara fisik. Ya. Bisa dipahami ya kalimat saya ya? Ya. Jadi waspadalah. Yang repot kalau kita bagian dari keturunan yang leluhur kita dulu pesugihan atau dia jawara atau sakti. Maka ini kan namanya takdir ya. Kalau kita ada leluhur seperti itu, penting bagi kita mengevaluasi dan pastikan Pak materi ini nanti didiskusikan kepada anak-anak kita. Karena saya banyak kasus menangani orang-orang yang sebenarnya dia kena sihir, sihirnya sihir rumah tangga, tapi takdir Allah nggak terlalu ngepek dalam kehidupannya, dalam pandangan dia. Buktinya saya sehat-sehat saja, bisnis lancar semuanya, tetapi anak-anaknya masalah secara kejiwaan. Kenapa? Karena jin itu sudah nurun belenggu sihir itu. Padahal sebenarnya kalau kita tangani Pak, kita paham ilmunya, selesai. Kasus yang terlama saya nanganin sihir itu, ini sihir berat ya, karena dia pejabat di wilayahnya, itu 8 bulan. Dan secara terus menerus gitu. Jadi dosisnya terpenuhi. Nah kita seringkali ya karena belum paham dibiarkan. Saya emang nggak percaya. Katanya sihir itu kalau kita nggak percaya nggak bekerja. Nggak gitu. Kita mau percaya nggak percaya dia tetap bekerja. Kalau kita nggak percaya jinnya bilang terima kasih sama kita Pak. Artinya dia bebas melenggang mengganggu kita. Ini yang patut kita pahami. Ya. Ini sudah makin paham ya stressing kita ya. Jadi kalau Bapak ngalamin ciri-ciri ini ada 2 aja, patut curiga jangan-jangan sukma kita ada yang lepas. Nah, oke kita bahas sekarang mulai materi intinya ya. Jadi tubuh kita itu ada 3 unsur. Ini teorinya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ruh. Yang pertama ada namanya ruh hayat. Yang kedua jiwa atau nafs. Quran menyebutnya nafs. Ibnul Qayyim menyebutnya ruh yakzoh. Ruh yakzoh ini ruh penggerak. Jadi semua fungsi tubuh kita Pak bisa melihat, bisa mencium, bisa berpikir, tangan kita bisa bergerak seperti ini. Itu ada sukmanya, ada ruhnya. Beliau menyebutnya ruh yakzoh. Dan jumlahnya banyak sebanyak fungsi tubuh. Gitu. Nah terkait ruh, kan Allah katakan di surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Terkait ruh ya, ketika Rasulullah ditanya, jawab aja bahwa ruh itu urusan Allah. Kita tidak diberitahu kecuali sedikit. Jadi urusan ruh itu nggak bisa kita bahas banyak. Tetapi urusan yang kedua nih Pak, jiwa, nafs atau sukma, ya nanti kita bahas ayatnya di surat Az-Zukhruf. Kita diminta untuk berpikir. Artinya banyak pembahasan dari para ulama, dan karena saya praktisi ya menangani banyak kasus gangguan gaib, semua orang yang kena sihir dukun itu pasti akan ngambil sukma kita, ditaruh di septic tank. Mimpinya apa? Toilet. Terus kita ngelihat pup orang, mimpinya ditaruh di kuburan, mimpinya kuburan. Terus digantung sukma kita, mimpinya seperti mau jatuh dari ketinggian. Atau sukma kita dimasukin, dibuang ke laut atau dibuang ke sungai, mimpinya tenggelam terus kita. Dan itu nggak bakal hilang sebelum sukma kita memang dibebasin gitu. Ya. Nah yang ketiga dari unsur tubuh kita adalah fisik kita. Ya. Sekarang kita bahas nih ya. Jadi tahapan penciptaan manusia itu ada 3 proses. Ya. Saat kita dalam kandungan ibu kita, yang pertama adalah dalam bentuk nutfah. Nutfah ini embrio ya. Itu 40 hari pertama. 40 hari berikutnya, 40 hari kedua disebutnya alaqah. Darah, bentuk kita darah. Ya. Dan 40 hari ketiga itu mudghah, sudah ada dagingnya. Nah, ini saya tanya sama dokter kawan saya, spesialis, dia ahli kanker dan dia ahli kandungan dia. Jadi kankernya kanker yang kaitannya dengan rahim. Ya, dan dia ahli kandungan. Saat usia 4 pekan, 5 pekan, berarti 40 hari kedua itu sudah ada detak. Padahal kata Rasulullah, ruh itu ditiupkan saat usia kita berapa hari?
dalam kandungan 120 hari. Kok sudah ada detaknya? Nah, itulah yang disebut nafs. Jadi nafs itu Pak, ya konsepnya kira-kira begini. Dia nurun dari Nabi Adam terus, dan ini adalah unsur duniawi. Sementara ruh itu adalah operating system kita. Selama ruh itu tidak dimasukkan, ya kita tidak bisa disebut hidup gitu. Tetapi unsur-unsur tubuh kita yang kaitannya dengan tadi, energi tubuh kita sudah ada. Terbukti di usia 40 hari kedua sudah ada detaknya. Ya, bahkan kata dia, ya, kata sahabat saya ini, kalau dicek pakai alat itu belum ketahuan. Ketahuannya alat ini setelah di atas 5 pekan. Tetapi di 4 pekan itu sudah ada detak, dan itu adalah nafs kita. Padahal ruh itu baru dimasukkan 120 hari. Jadi Ibnu Qayyim menyebut ruh yang ditiupkan saat 120 hari yang kita diajak bicara dulu Pak, dan itulah esensi diri kita. Karena nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah ruh itu. Yang kita sebelum ditiupkan ditanya, alastu birrabbikum, kamu yakin aku li Rabbmu? Dan kita bilang apa? Ya, bala. Terus bakal kita bilang bala syahidna, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rabbku. Gitu. Ya. Itu yang disebut ruh. Sementara yang disebut ruh yakzo atau sukma atau nafs dalam bahasa Al-Quran itu adalah ruh penggerak, bukan ruh hayat yang disebut oleh itu. Bisa dipahami ya? Itulah kenapa proses, nah kita detailkan di sini nih. Proses tidur kita, ini fenomena nafs sukma yang Allah minta kita berpikir terhadap proses ini aja, kita diminta berpikir gitu. Di surat Az-Zumar ayat 42 Allah katakan, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah memegang nafs. Allah pakai bahasa nafs bukan ruh ini. Nafs seseorang pada saat kematiannya dan nafs seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Maka dia tahan nafs orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nafs yang lain sampai batas ditentukan. Kata Allah, ditutup ayat ini, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, jadi para ulama menasibkan setiap ada ayat-ayat yang Allah minta untuk kita berpikir terhadap peristiwa itu, maka ini bisa ada ruang yang kita bisa gali dan kita komparasi dengan fakta di lapangan. Gitu. Nah, ada bapak ibu yang merasakan begini nih, kita memahami ayat ini ya. Baru 67% mau tidur, kita udah kebayang sesuatu gitu. Nah, kalau yang serem biasanya kan kita langsung balik itu sadar, ya, langsung sadar nggak mau tidur, ya. Tapi karena sudah ngantuk, blok aja kita tidur, berlanjut lagi yang tadi kebayang itu. Nah, itu sebenarnya terjadi Pak, karena apa? Karena sukma kita saat tidur itu sesungguhnya adalah lepas. Maka dalam Islam itu ada adab tidur. Apa adab tidur Bu? Harus ada wudu, baca ayat kursi, ya, baca 3 qul, ya, baca doanya. Kenapa? Supaya sukma kita dalam penjagaan malaikat. Kan kata Rasulullah, barang siapa yang mau tidur yang membaca ayat kursi, maka Allah akan kirim malaikat yang akan menjaga dia sampai dengan dia bangun tidur. Artinya sukmanya tidak bisa dicuri. Dukun itu Pak, ya, dukun yang mahal nih ya, dukun yang asli, itu ngambil sukma itu saat kita tidur. Gitu. Makanya ngerjainnya biasanya malam. Nah, supaya sukma kita guncang, kalau kita orangnya jiwanya kuat, pemberani gitu, dilemahkan dulu jiwanya. Caranya gimana? Ditelepon, dimatiin. Kalau sekali nggak takut Bapak. Kalau 100 kali sehari kepikiran kan, terus ini belum takut juga, biasanya rumahnya dilemparin telur busuk, ya. Tujuannya pertama menjadi tanda, yang kedua supaya kita takut. Ditaruh pocong kecil di situ, itu kan kode-kode supaya apa? Jiwa kita guncang. Karena kalau kita jiwanya tenang, nggak guncang, nggak ada celah buat jin itu, buat dukun itu untuk nembak sihirnya. Nah, begitu kita guncang, baru terbuka lubangnya, baru ditembakin. Maka memang pentingnya kita untuk selalu berdoa ya, mohon kepada Allah. Dan pastikan kalau sudah berdoa tenang gitu. Jangan sudah berdoa masih resah, ya ini nggak efektif doanya. Kita sudah pernah belajar tentang bagaimana doa menjadi sebuah solusi. Nah, balik lagi ke ayat ini. Jadi fenomena tidur itu yang kita bisa jadi bermimpi. Kalau tadi sukmanya taruhnya di septic tank, kita mimpinya lihat pup orang. Kalau sukmanya digantung sama dukunnya, kita mimpinya seperti kayak mau jatuh dari ketinggian. Kalau sukmanya dibuang ke sungai, mimpinya tenggelam terus.
Nah kita akan ngalamin terus seperti itu. Atau kalau ternyata sukma kita diambil dan dikirim jinnya jin ular, biasanya jin sihir itu ular Pak, ya paling banyak itu ular, maka mimpinya ular. Jadi mimpi ular itu kata ulama takwilnya ada sihir. Jadi kalau ada orang yang mimpinya rutin ular gitu, sebulan sekali mimpinya ular, ya itu tanda ada sihir yang bekerja dalam tubuhnya. Ya. Jadi saat tidur pernah gak ngerasain Pak, kita begitu capek langsung blok aja tidur. Itu karena sukma tubuh kita sudah lelah. Jadi sukma itu ada batasannya dia. Nah inilah juga pelajaran kepada kita, kata Allah wa ja'alna naumakum subata, dijadikan malam itu tidur itu untuk apa? Untuk kita istirahat. Jadi tubuh kita punya irama sirkadian tubuh. Jam 11 itu kita harus usah ada deep sleeping supaya terjadi detoksifikasi. Sebenarnya yang terjadi terkait dengan ayat ini bahwa saat itu sukma kita itu harus recovery. Jadi kita itu sama Allah dibatasi dengan tadi energi yang kita sebut nafs atau sukma. Ketika sukma itu tidak diistirahatkan, maka kita akan ngalamin apa biasanya Pak? Kalau kita kurang tidur, badan gerges, lemah. Kok ada orang kuat bisa tidurnya jam 2, jam 3? Ini banyak nih, kebanyakan di Genji sekarang yang kuat-kuat begini. Itu sesungguhnya patut curiga ada yang nopang sehingga kita bisa kuat begadang. Siapa yang nopang Pak? Jin. Karena sukmanya sudah nggak ada, jin yang kuat. Nah orang-orang seperti ini punya potensi akan ngalamin stroke sampai batas dari perjanjiannya dia berada dalam tubuh orang itu. Jadi kalau orang hari ini kuat begadang, nah biasanya terbalik dia siangnya tidur. Itu kenapa? Karena teraktivasi. Nah ini pelajaran juga kalau ada anak kita hari ini kuat begadang, subuhnya susah dibangunin. Saya sering kali tanya, ngapain sih kalau sampai jam 2 baru tidur itu? Yang nggak jelas kata dia. Kadang nonton YouTube, kadang main game segala macam. Ini kan lagui semua. Dan itu sebenarnya kuatnya itu ya terjadi kenapa? Karena ada yang nopang. Karena jin itu Pak terbalik. Dia siang itu tidur, malam itu dia maghrib itu mulai aktif. Ini bagian dari ciri ya kalau ada anak kita yang kuat begadang atau bapak sendiri yang kuat begadang, padahal fitrah kita itu nggak kuat Pak. Maka patut curiga ini ada yang nopang tubuh kita. Dan biasanya orang-orang seperti ini nanti matinya mohon maaf ya susah. Apalagi kalau dia tahu nih sudah tua nih, batas perjanjiannya selesai, jinnya pergi keluar. Padahal dia tadinya nopang tubuh kita, maka kita akan apa? Koma. Nah makanya dukun-dukun itu kalau dia yang banyak duit dia beli sukma Pak. Ini juga pelajaran kita hati-hati kalau kita ke rumah sakit. Rumah sakit itu adalah tempat paling banyak sukma itu dicuri. Biasanya korban-korban kecelakaan sama dukun diambilin sukmanya. Jadi dia kirim pasukannya dari golongan jin untuk ambilin sukma. Kalau dukun-dukun yang ngerti bisnis itu sukmanya dikumpulin, dijual lagi sama rekan-rekannya para dukun gitu. Untuk apa? Untuk jadi penopang energi bagi si dukun ini. Jadi dia nggak pakai jin. Karena kalau pakai jin konsekuensinya tadi dia bisa koma. Kalau nanti perjanjiannya sudah selesai gitu. Ya. Ini memang agak aneh ya. Nah ada kasus unik ini. Masuk rumah sakit, ini orang kampung nggak bisa bahasa Inggris, begitu dia dioperasi, selesai operasi jadi bisa bahasa Inggris. Nah, kok bisa begitu? Oh ternyata karena masuk nafs orang yang bisa bahasa Inggris. Ini asli Pak ya, ini kisah nyata. Ya, jadi memang aneh. Ada orang yang karakternya berubah gitu. Nah, memahami ini sukma ini, ya ada saudara-saudara kita ya yang mereka paham ya, nggak mau dia donor darah dari sembarangan gitu, transfusi darah dari sembarangan orang. Apalagi mohon maaf ya ngambil dari sumber-sumber yang nggak jelas. Khawatirnya apa Pak? Khawatirnya itu darah orang yang nggak yakin sama Allah, gitu. Orang kafir masuk ke tubuh kita itu pengaruh pada kita. Gitu. Nah. Ada, termasuk di orang-orang non-muslim yang keyakinannya kolot ya, yang paham ini, nggak mau dia donor dan dapat masukan darah gitu. Kenapa? Ini bentuk kesempatan. Makanya kalau ada kasus pun harus donor darah sebaiknya cari yang kita kenal, akhlaknya baik, dia muslim. Gitu. Ya. Kenapa? Karena nafsu orang tersebut di darah itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Yang repot kalau konflik. Makanya kan dokter biasanya ngecek dulu sesuai gak nih semuanya kalau mau transfusi, mau transplantasi. Itu sebenarnya dicari kecocokan kesamaan sukmanya. Sebab kalau konflik jenisnya beda, itu akan konflik di tubuh orang itu. Ya. Nah kita lihat sekarang ini pendapat ulama terkait tadi ayat surat Az-Zuhruf ayat 42 itu. Ada pendapat pertama dari Syekh Izzuddin Abdussalam, dia mengatakan
Di dalam jasad manusia ada dua ruh. Salah satunya adalah ruh yakhzoh, ruh penggerak, ruh yakhzoh itu. Yang Allah telah jalankan fungsinya jika ruh itu ada di dalam jasad, maka manusia dalam keadaan terjaga, terbangun atau sadar. Dan apabila ruh itu keluar dari jasad, manusia itu tidur. Dan itu dipandang sebagai ruh yang tidur. Ya, kita nyebutnya ruh ini adalah nafs ya. Dan satunya lagi adalah ruh hayat yang Allah jalankan terhadapnya ketetapan, yaitu apabila dia di dalam jasad, maka jasad itu hidup, dan jika terpisah jasad itu mati. Pak, kalau kita tidur, apa yang terjadi Pak sama diri kita? Kita sadar? Enggak. Mati gak kita sebenarnya? Enggak. Buktinya apa? Kita masih nafas kan? Perutnya turun naik gitu. Kenapa? Karena ruh hayatnya masih ada dalam tubuh. Ruh yang ditiupkan 120 hari saat kita usia terlalu dalam kandungan itu masih ada di tubuh kita. Tetapi sukma nafs itu lepas. Itulah kenapa kita tadi harus jaga adab ya, baca doa segala macam. Ada gak orang yang masih hidup tetapi sudah tidak bisa berpikir? Ada Pak? Ada. Disebutnya orang gila. Itu kan terjadi karena lepas sukmanya. Ada gak anak kita, ada seseorang anak yang tadinya dia bisa belajar fokus, tiba-tiba jadi nggak bisa fokus belajar, tiba-tiba jadi emosional? Ada. Ini bagian dari proses terlepasnya sukma. Karena berkurang ya, berkurang itu bukan hilang total. Akhirnya fungsi dia untuk berpikir, fokus itu jadi juga berkurang. Nah biasanya tadi penyebabnya karena game online. Nah ini pendapat Syekh Izzuddin Abdul Salam ini dalam kitabnya ya, Sarus Sudur Bisyarahi Halil Mauta wal Kubur ya. Nah dalam kitab yang lain Ustadz Syekh Izzuddin ini juga mengatakan ya, bahwa yang disebut ruh dalam diri manusia menjadi dua, yaitu ada ruh hayat dan ruh yakhzoh. Tadi Pak yang 3 unsur tadi ya, ada ruh hayat yang ditiupkan 120 hari, ada ruh yakhzoh, ini adalah nafs kita, banyaknya sebanyak fungsi tubuh sebagai penggerak tubuh kita. Nah yang kedua pendapat Ibnu Qayyim ya dalam kitabnya Ruh. Adapun kekuatan energi atau energi yang terdapat di badan maka disebut juga dengan arwahan. Arwahan itu jamak dari ruh. Maka disebut ada ruh penglihatan, ruh untuk mendengar, ruh untuk penciuman, dan ruh ini sebagai kekuatan yang tersimpan di badan. Ruh itu mati bersama dengan kematian badan, dan ruh-ruh tersebut bukanlah ruh lainnya yang tidak mati bersama kematian badan dan tidak rusak binasa bersama rusaknya binasanya badan gitu. Ya. Jadi pendapat Ibnu Qayyim ini sejalan dengan pendapatnya Syekh Izzuddin Abdul Salam bahwa unsur tubuh kita ada namanya ruh yakhzoh, ruh yang menggerak selain ruh hayat, ruh kehidupan itu. Nah, sahabat saya tadi yang dokter itu, dia punya teman dokter juga. Dokternya ini bisa ngelihat yang gaib. Jadi saat kita disuntik bius, itu yang terjadi adalah sukma kita lepas, Pak. Nah, si dokter sahabatnya dokter kawan saya ini itu melihat ada sosok yang mirip dengan pasien tersebut gitu. Jadi selama ada proses operasi sosok itu ada gitu. Nanti biasanya sudah selesai, dokter itu keluar, dia balik lagi, udah hilang sosok itu. Dan sosok itu sesungguhnya adalah nafs atau sukma kita. Gitu. Ya. Ini memang kalau kita belum mengalami ujian ini, ya ini bahasan ini jadi kesan aneh. Tapi ini faktanya banyak. Ya. Kalau dukun-dukun ini paham tentang ini. Nah, yang repot kalau peruqyah tidak paham konsep ini, karena sebagian begini, nafs orang itu bisa masuk ke dalam diri kita. Ya. Saat dibacaan Quran dia nggak bereaksi apa-apa. Beda dengan jin ya. Kalau jin itu bisa jadi dia teriak-teriak segala macam gitu. Kalau sukma enggak. Tapi dia mengalami ciri-ciri tadi pelemahan ini. Saya kok ada ciri-ciri ini, tapi kalau di ruqyah nggak bereaksi. Bisa jadi permasalahannya ada kala nafs yang bermasalah. Ada nafs lain yang ada di tubuh dia. Nah, sekarang kenapa sukma itu bisa terlepas? Yang pertama karena perjanjian batil, kasab maupun nasab. Kasab itu artinya perbuatan kita sendiri, Pak. Yang kita belajar ilmu-ilmu yang tidak sesuai syariat, ilmu kebal, ilmu kebatinan, ya, itu bayarannya sukma kita yang diambil, Pak. Jin itu minta bayaran, ya. Nafs menjadi jaminan atau tumbal. Jumlah nafs dan fungsi yang lepas sesuai dengan kadar perjanjiannya. Jadi semakin tinggi tingkat perjanjiannya, dia sakti luar biasa, maka bayaran sukma yang diambilnya semakin banyak. Bahkan bisa jadi salah satu keturunannya itu cacat. Ya. Yang kedua paksaan. Paksaan ini tusukan setan pada saat awal kita terlahir.
atau paksaan ini diambil oleh dukun ya dalam proses sihirnya. Jadi ada nafs yang ditahan menjadi tawanan. Jumlah dan ukuran sesuai dengan kadar target sasaran dan kemampuannya. Nah, Ibnu Qayyim menafsirkan ya terkait kenapa bayi itu selalu nangis, kan kata Rasulullah karena ada setan yang nusuk. Nah, bagaimana mengambil sukma yang diambil itu? Ibnu Qayyim mengatakan itulah proses akikah. Jadi akikah itu proses pembayaran dari nafs kita yang diambil oleh setan. Maka saran saya kalau ada bapak ibu yang sering sakit-sakit, ternyata belum akikah, ya udah akikahin dulu. Ya untuk apa mengembalikan sukma. Ya, ini pendapatnya Ibnu Qayyim. Jadi menurut beliau ya tergadai ya di sini artinya tertahan karena perbuatan diri atau perbuatan orang lain. Dan Allah jadikan akikah itu untuk anak ya sebab untuk melepaskan kekangan dari setan yang selalu mengiringi bayi sejak dia lahir di dunia dan menusuk bagian pinggang dengan jarinya. Jadi akikah itu sebagai tebusan. Yang berikutnya tekanan dan rusaknya fisik akibat siksaan fisik atau kecelakaan. Ya, ini mohon maaf ya dulu ada ayahnya sahabat saya itu hilang 3 bulan saat peristiwa Tanjung Priuk. 3 bulan dicari nggak ketemu, begitu tiba-tiba ada ketemu, itu sudah matanya kosong katanya, udah berubah jadi seperti mohon maaf ya kayak orang gila gitu. Dan itu terjadi kenapa? Karena dipukulin. Jadi orang yang ngalamin siksa yang parah itu bisa lepas sukmanya. Makanya kan kalau disiksa kalau nggak kuat kan dia apa? Pingsan. Itu lepas sukmanya gitu. Jadi sukma itu bisa dilepas karena siksaan fisik atau kecelakaan. Bapak terjatuh ya, parah, pingsan. Bisa koma beberapa hari. Itu kenapa? Karena sukmanya lepas. Tadi karena sukmanya banyak, ya kalau sukmanya yang lepasnya sedikit ya pingsannya nggak lama. Tapi kalau banyak yang lepas, lama ini. Saya lihat banyak tuh tayangan-tayangan orang-orang yang indigo tapi ini ya, yang ngomong orang indigo. Jadi dia bisa melihat sukma itu karena bantuan jin di tubuhnya. Ada yang cerita itu, laki-laki. Dia diundang sama orang yang pingsan. Pingsannya di rumah sakit. Dan dia karena dia indigo itu kan bisa ngelihat Pak karena ada jinnya. Dia melihat dicari sama dia, sukmanya di mana nih? Oh, lepas sukmanya ada di jalan. Karena penyebab orang ini sakit katanya karena kecelakaan. Akhirnya sama dia katanya dituntun sukmanya diajak, dimasukin lagi ke tubuh orang itu, setelah itu orang itu sadar. Jadi orang-orang yang pingsan itu Pak, kalau secara teknis seperti apa? Kita bacain aja. Yang enak kalau alamatnya jelas. Oh dia terjatuh di gedung ini misalkan, di jalan ini. Udah ya Allah kembalikan. Panggil aja namanya Pak. Namanya kita panggil, nanti ayat-ayatnya saya kasih, bacain. Itu insya Allah dia akan sadar lagi. Ini juga ya. Kalau kita lihat video-video ruqyah itu begitu, yaudah kamu keluar, jinnya keluar, tiba-tiba apa orangnya? Buk, pingsan. Kenapa dia pingsan Pak? Karena ruangan yang tadinya diisi oleh jin, yang jadi energi penopang, itu keluar, pingsan. Maka dalam proses ruqyah, itu sebaiknya memang harus ada namanya ikhtiar nafs. Minta sama Allah berdoa, baca ayat-ayat untuk dikembalikan sukmanya lagi. Dulu saya waktu belum paham konsep ini kan saya baru paham 2015 ya. Padahal saya aktif dari 2005. Itu Ustaz, kok saya sudah 3 hari ini badan saya pada lemes, sakit, nggak nyaman. Setelah diruqyah, saya dulu belum tahu. Ya mungkin karena saya pikir jinnya digebukin gitu, sisa jinnya yang belum keluar, kesakitan jadi kita sakit gitu. Padahal itu terjadi Pak, karena sukmanya belum balik. Sementara ruangan itu jinnya sudah keluar gitu. Maka dia akan mengalami lemes. Gitu. Akhirnya orangnya jadi nggak mau diterapi lagi, nggak mau diruqyah lagi. Nah, ini dulu waktu belum tahu. Kalau sudah tahu saya, paketnya adalah setelah diruqyah jinnya keluar, sukmanya balikin. Bahkan sebelum jin itu keluar, kan biasanya saya islamin. Ya udah kamu kembalikan sukma yang kamu tempatin ruangannya, ada di mana kamu kembalikan. Sambil saya bacain ayat-ayatnya, ya, sehingga saat dia keluar orangnya nggak apa-apa, biasa aja. Loh, dulu saya kalau habis diruqyah biasanya capek, lemes, kok sekarang enggak ya, seger. Itu kenapa? Karena sukmanya yang tadinya terlepas sudah balik untuk mengisi ruangan tersebut. Bisa dipahami Pak ya? Ya. Yang berikutnya adalah tekanan mental, teror, intimidasi, bully, dan kalau kita dapat musibah. Jadi tadi kita sudah paham ya, ketika kita diuji oleh Allah, maka kita diminta apa? Ini. Kita diminta ngucapin istirja. Apa istirja? Ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ternyata kenapa kita harus itu? Supaya jiwa kita nggak guncang. Banyak orang korban-korban musibah, ya
orang tuanya meninggal atau anak kesayangannya meninggal, itu kan kalau dia tidak ridho, ya, tidak mengucapkan kalimat istirja dan dia tidak ridho, belum ridho, itu sukma dia lepas. Kenapa? Karena dia menyimpan kesedihan. Itu namanya jiwanya keguncang dan ada yang lepas. Maka setelah itu apa yang terjadi? Kurus, makin kurus, makin kurus. Nah, inilah yang penting kita pahami, bahwa ya, yang Allah inginkan ketika kita diuji apa? Kita ridho. Dan ada janji Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Saya pernah bahas di sini. Kita seringkali yakin sama Allah, tapi belum yakin dengan janji Allah. Sehingga kita dapat ujian, seolah-olah ujian ini kebetulan gitu. Padahal ujian ini bagian dari proses yang sudah ada takdirnya. Dan kita yakin aja bahwa kalaupun diuji, ujian itu kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita nggak bakal diuji kecuali pasti sanggup. Artinya apa? Ujian itu pasti bisa kita jalani. Kita mampu sebenarnya. Yang kedua, pasti selesai ujian itu. Kemarin saya diundang ke sahabat saya, bilangnya mau ruqyah anaknya. Tapi ternyata dia curhat bahwa sudah 3 bulan ini dia di non-jobkan gitu. Karena ini PNS ya, di sebuah departemen. Dulu dia sering keluar negeri, sering keluar kota, dia juga jadi pengajar ke daerah-daerah gitu, kan keren gitu. Ganti pimpinan. Pimpinan yang barunya pelan-pelan melepas tuh. Ini dia. Jadi dia ada rasa sedih. Kata istrinya, ya dia suka sedih, kadang nangis. Ya. Nah, ini terjadi kenapa dia sampai seperti itu? Karena dia belum ridho. Dia pikir itu kebetulan. Padahal setiap ujian itu, Pak, ini harus dipahami ya. Ada hikmah yang bisa kita ambil dan ini pasti kebaikan. Hanya saja kita karena menyikapinya berkurang uang kita, penghasilan kita, jadi jatuhnya apa? Sedih. Ya. Ini bisa dipahami Pak ya. Jadi arah pembicaraan kita membahas nafsu ini karena ini bagian dari salah satu ujian yang akan Allah berikan kepada kita ketika kita mengalami sebuah peristiwa yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita, dengan harapan kita. Yang Allah mau dalam setiap ujian itu adalah kita ridho, dan supaya sukma kita tidak lepas, jiwa kita tidak guncang, kita tenang, kita diminta mengucapkan setiap ada musibah, termasuk kepleset, lagi jalan menuju masjid kepleset, berdarah, jangan marah sama yang siapa nih norbatu nih, kita malah marah-marah, tetapi udah ucapin aja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apapun itu musibahnya, itu bukan ucapan untuk kalau ada kabar kematian Pak. Ada kabar kecelakaan, orangnya belum mati, jangan ucapin itu. Nah, itu kan pemahaman kita, ucapan istilah seolah-olah untuk orang mati. Enggak, itu untuk supaya jiwa kita ridho, enggak guncang, enggak lepas sukma kita. Karena biasanya ujian itu sebenarnya bisa selesai, tapi jadi ruwet, ya, jadi masalah, kita jadi sedih terus. Kenapa? Karena kita sesungguhnya belum ridho. Maka menasihati orang, Bu, Pak, bukan nasihati untuk sabar dulu, tapi ridho dulu. Udah ridho dulu. Ridho itu apa sih? Nerima dulu dia, supaya jiwanya tenang. Dan kita lanjut tadi dari penyebab ini ya, penyebab sukma kita terlepas. Jadi tekanan mental bisa teror, intimidasi, bully, atau kena musibah. Banyak orang yang kena musibah karena belum paham tentang konsep takdir dan ujian, akhirnya dia terguncang. Jadi bagian nafsnya akan terlepas, tercemar. Biasanya di lokasi peristiwa, ya. Kalau tadi kecelakaan, di lokasi kecelakaan itu. Dan biasanya melepas nafsnya, nafsu yakzoh. Nafsu yakzoh itu ruh penggerak yang kita sebut tadi sukma. Ya, bagian fungsi emosionalnya itu terlepas. Yang kelima, penyebab terlepas sukma adalah ketertarikan yang amat sangat terhadap sesuatu. Ini evaluasi hobi-hobi kita Pak. Ya, ini mohon maaf yang hobinya naik gunung, hobinya ke hutan, mandi di laut, mancing tengah malam di laut, itu punya potensi nafsunya keambil. Ya. Jadi kecintaan kita dengan sesuatu yang tabjir berlebihan itu bisa melepas sukma kita. Itulah kenapa tadi ada ibu-ibu pengennya ke Lembang terus, pengennya ke ini terus gitu. Ya. Itu terjadi kenapa? Karena berlebihan dia mencintai itu. Ya. Jadi ketertarikan yang amat sangat kepada sesuatu, baik yang diharamkan maupun yang awalnya mubah, tetapi tidak dengan rambu syariat, berlebihan atau mubazir, maka bagian nafsu kita akan tertahan di dunia tertentu. Termasuk kecanduan game. Sebenarnya bukan game aja sih, ibu, kecanduan TikTok bisa lepas ke HP. Ya. Atau apa lagi? Kecanduan apa lagi? Ya,
Kecanduan, pokoknya sesuatu yang tabjir berlebihan itu akan potensi sukma kita bisa ketarik ke dunia itu. Gitu. Ya. Ya. Ya, misalkan ya hubungan kholwat pacaran ya, saling suka dengan lawan jenis yang bukan mahram. Maka ada bagian nafs yang diikat oleh syaitan bersama nafs lawan jenisnya. Biasanya nafs yakjoh bagian emosional atau perasaan. Jadi gini Pak, sukma laki-laki itu ada sukma hub. Kalau kata guru saya ada 4 sukma hubnya. Jadi ada 4 ruangan. Itulah kenapa dia bisa diizinkan Allah 4 kali nikah gitu. Nah, ketika dia berzina dulu, ya berzina dulu sebelum nikah, sebelum ada ijab kabul, dia berzina bermaksiat, maka sukma itu keambil, baik yang di si laki-lakinya maupun si perempuannya. Dan biasanya kan kalau orang tua malu nih, apalagi kalau mohon maaf ya sudah hamil kan langsung dinikahin gitu. Itu pernikahan itu, ini surveinya, faktanya 95% itu pasti bercerai dan pasti ribut terus. Kenapa? Karena saat ijab kabul yang diikat itu adalah nafsnya, sukma hubnya itu. Karena sukma hubnya sudah lepas karena dia tadi bermaksiat, jadi nggak ada ikatannya itu. Maka walaupun dia suami istri serumah, rasa suami istri itu karena ikatannya tadi nggak ada, yang diikatnya dari kalimat itu nggak ada, sukmanya sudah lepas, sukma hubnya, sukma cinta kasihnya. Maka karena nggak ada yang diikat, ya udah dia seperti orang tidak ada ikatan aja, jadi berantem terus kayak ada musuh, ya kayak seperti musuh jadi ribut terus. Bisa dipahami kalimat saya? Ini hati-hati kita dengan dosa, dengan kemaksiatan, gitu. Karena dia bisa masuk sukma kita. Termasuk yang senang pornografi, kenapa kok bisa jadi kecanduan gitu? Karena sukmanya keambil. Nah, hobi yang sampai mendekati israf, bahkan tabjir israf itu berlebihan, ya. Maka nafs yang yakzoh, yang terlepas di dunia yang disukainya itu, ya untuk anak-anak sangat rawan dan mudah terlepasnya. Jadi hati-hati anak-anak kita, jangan punya canduan nonton film Doraemon misalkan, ya film-film apalagi yang studio Marvel, tahu Pak ya? Marvel film studio film Amerika. Pernah nonton film Doctor Stranger? Ada yang pernah nonton? Nah, saya nggak tahu tapi karena guru saya bilang coba nonton film Doctor Stranger. Ternyata Doctor Stranger itu bicara tentang nafs, tentang sukma. Ya niatin nontonnya untuk bagaimana memahami sukma. Jadi Dr. Stranger itu cukup dia bergerak itu ya, sukmanya bisa lepas gitu. Dan itu kan ternyata dia berantemnya di dunia sukma. Nah dukun-dukun yang sakti itu biasanya punya ilmu merogoh sukma. Pernah dengar Pak istilah itu? Ya dia duduk di sini nih. Ini saya punya pasien. Ya dia di sini dia bisa pergi ke Bogor, pergi ke Bandung sukmanya. Ya. Tapi orang-orang seperti ini sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak normal. Biasanya ada unsur setan yang bantuin. Sehingga ada teman saya nih, sekarang sudah stroke dia. Dulu suka cerita, saya kalau tidur suka pergi ke Singapura, ke Thailand. Pokoknya kalau keluar negeri gitu, dia suka jalan-jalan gitu sukmanya gitu. Ya, bahkan mereka kalau dia nggak melarikan diri, maksudnya kabur dari komunitas dia dulu, dia tuh sering dimanfaatin untuk coba cekin istri saya lagi ngapain gitu. Bisa kan dia duduk di sini merem, di jalan, lagi ini. Ya, keren kan kesannya? Ya, tapi masalah orang ini sekarang stroke. Ya, jadi sukma itu bisa lepas. Ya, dan sebagian orang ya itu sukmanya dinamis. Ya, saya punya ya beberapa pasien yang sukmanya dinamis. Ya, dia bisa pergi kemanapun yang dia sukai. Ya. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan Al-Quran. Allah katakan salah satunya di surat Al-Jumu'ah. Waladhi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim wa yuzakkihim. Jadi salah satu fungsi Al-Quran itu adalah untuk mentazkiyah, mengevaluasi membersihkan jiwa kita yang sudah terkontaminasi dengan apa tadi? Dengan tabjir berlebihan, dengan hobi-hobi yang berlebihan, kecintaan dengan sesuatu yang berlebihan itu. Itu dibersihkan atau karena ada dosa kemaksiatan yang kita lakukan. Konsepnya apa? Konsepnya ya terapi Quran. Jadi terapi Quran itulah menjadikan Quran sebagai syifa dan solusi masalah kehidupan dengan 2 metode, tawazun dan tazkiyah. Tawazun itu artinya mengkoreksi, memperbaiki pola pikir, orientasi hidup dengan senantiasa kita mengikuti Quran dan hadis. Jadi banyak orang, contohnya begini, ketika kita diuji ya dengan sebuah masalah, kita guncang. Padahal Allah pengennya kita ridho gitu. Nah ini hanya bisa dikoreksi adalah dikuatin dulu tentang ada ibu-ibu datang ini memang yang banyak itu yang peduli dengan kesehatan, bukan kok ibu-ibu melulu contohnya karena yang lebih peduli terhadap kesehatan itu ibu-ibu. Bapak-bapak tunggu ambruk dulu baru berobat gitu. Jadi kalau ibu nggak paksa, nggak peduli sama suami, dibiarin aja tuh suaminya terbelenggu, ya udah nanti saat ambruk deh baru dia mau berobat gitu.
Ya. Sementara ibu-ibu mah pusing dikit aja udah langsung resah, akhirnya berobat gitu. Kok banyak kasus ibu-ibu karena memang dimanapun di seluruh dunia Bu, ibu-ibu tuh lebih peduli gitu. Ya Bu, ini ibu lebih lagi contohnya. Jadi dia suaminya kabur dengan laki-laki lain. Ya. Dengan perempuan lain kok, dengan laki-laki. Sudah 16 tahun yang lalu. Ya, sudah 16 tahun yang lalu. Nah, ketika saya terapi bacain Quran, ya. Oh, jinnya marah. Diam kamu. Bereaksi dia. Suaranya berubah jadi nenek-nenek, rupanya jinnya nenek-nenek. Ya. Nah, saya bacain jinnya ngelawan. Nah, saya kalau udah begini capek nih, nggak mau. Udah saya stop. Saya suruh anaknya sadarin dia, sadarin. Saya tanya, "Bu, ini maminya suka marah-marah gak mamanya?" "Iya," katanya. "Kenapa Bu marah-marah?" "Habis anak saya suka nunda sholat." Nah, saya pikir bukan ini. Oh, tadi kan suaminya kabur dengan perempuan 16 tahun yang lalu. "Bu, ibu dendam gak sama si ibu?" "Ya Ustaz, bukan dendam. Saya doain tiap hari biar celaka." "Nggak boleh Bu." "Ya Ustaz mah ngomong aja tuh sakit sambil nangis dia." Nah, artinya kan dia menyimpan kesedihan. Nah, dia belum paham nih. Ini kaitan dengan apa? Dengan subat pemikiran, tawazun ini. Maka 1 jam tuh saya nasihatin, bacain ayatnya, kisah-kisah dari para salafus soleh tentang bagaimana keutamaan bersabar, memaafkan. Bahwa salah satu ciri penghuni surga itu wal kaziminal ghaidz, mampu menahan marah, wal afina 'anil nas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Maka kalau kita berharap surga jangan nyimpen dendam gitu. Itu yang Allah mau. Ini bukan permintaan Rasulullah tapi permintaan Allah. Baru 1 jam kemudian dibilang, "Ustaz, saya maafin suami saya karena Allah." Nah, karena dia sudah maafin, ya saya suruh istighfar dendamnya, saya terapi lagi. Enggak reaksi keras seperti tadi. Kenapa? Karena hijab bagi si jin sihir nenek-nenek tadi tuh, nenek sihirnya itu sudah hilang. Dari apa hijab itu tadi? Dari dendam yang dia simpan. Jadi apa yang diperbaiki dalam terapi Quran? Subat pemikirannya, menyimpan dendam karena kecewa dengan perilaku suaminya, mantan suaminya. Bisa dipahami ya konsep terapi Quran itu tawazun itu maksudnya. Jadi memperbaiki pola pikir, mindset berpikirnya, orientasi hidup dengan cara mengikuti Quran dan hadis. Yang kedua adalah tazkiyah, membersihkan jiwanya, harta dan polutan dari belenggu setan. Ada satu surat di surat Az-Zukhruf ayat 36, "Wa may yasu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin." Kalau kita berpaling dari Al-Qur'an, bikin dosa, bermaksiat, maka sesungguhnya ada setan yang bisa mengakses kita, Pak. Ada yang di sini nggak pernah bikin dosa? Nggak mungkin. Loh, kok nggak ada setan? Ini katanya kalau bikin dosa ada setannya. Yang dimaksud Allah setan apa, Pak? Yang bisa jadi bahkan teman setia kita, setan dari golongan manusia apa golongan jin, Pak? Jin. Artinya setiap dosa itu memberikan ruang bagi setan akses ke dalam diri kita. Maka cara kita mentazkiyah itu adalah dengan taubat, istighfari dosanya. Tetapi taubatnya itu ya harus mencapai level ini, Pak. Jadi esensi dari tazkiyah itu adalah apa? Taubat, kembali kepada Allah dengan mengetahui, tahu dulu dosanya apa. Jadi istighfar itu Pak sebaiknya Bapak tahu dulu dosanya apa gitu. Contoh dulu waktu muda ya, pernah punya jimat, mau merantau nih nak, pakai jimat ini biar aman gitu. Itu kan dosa. Atau pernah ninggalin waktu SMA, nggak sholat isya ketiduran, itu kan dosa. Bahkan ninggalin sholat itu dosa besar kategorinya. Nah itu kita istighfari satu persatu. Jadi tahu dulu doanya apa, diakui. Jadi ada proses namanya ngaku. Ibu-ibu kan suka begini, kata suaminya, "Iya istri saya Ustaz suka ngomel-ngomel." Kata istrinya, "Iya sih, tapi," nah tapi itu Bu, ngeyel, belum mau ngaku. Bapak juga dibilang begitu. "Iya suami saya nggak usah peduli." Nggak peduli sama saya. Orang lain curhat didengerin, saya curhat nggak didengerin gitu kan. Nah terus suaminya bilang gini, "Iya sih, tapi," nah tapi itu kita belum ngaku, masih ngeles, nangkis, ngeyel. Bisa dipahami ya? Jadi harus sampai level ngaku dulu. Itulah esensi dari tazkiyah, esensi taubat. Lalu kita istighfari. Ya. Jadi penting kita memahami. Nah konsepnya gimana membersihkan jiwa ini agar nafsu kita jadi kuat? Pertama yakin 100% dengan janji Allah. Banyak orang yakin kepada Allah tetapi dia tidak yakin dengan janji Allah. Ya. Dan ridho ya. Jadi yakin dengan janji Allah 100% dan ridho dengan semua takdir dan ujian Allah. Levelnya sampai apa Pak? Di surat Yunus ayat 62 Allah jelaskan, level orang beriman itu barometernya harus sampai la khaufun alaihim.
nggak ada lagi kekhawatiran sama masa depannya. Ini gimana nih Cina sama Amerika ribut, kondisi begini, politik nggak jelas, gimana nanti bisnis saya sudah tua, bentar lagi pensiun, anak-anak masih kecil-kecil. Nggak begitu dia berpikirnya. Dan yang kedua, walahum yahzanun, nggak sedih Bu, nih yang banyak sedih kan ibu-ibu nih, nggak sedih dengan masa lalunya, dengan takdir hidupnya. Jadi orang yang begitu adalah orang yang apa? Alladzina amanu, kata Allah, wa kanu yattaqun, yang dia yakin kepada Allah dan dia bertakwa. Jadi kalau kita ngaku orang bertakwa, yakin sama Allah, ya, kita juga harus yakin kepada janji Allah. Levelnya sampai apa? Enggak khawatir dengan masa depan, karena Allah pasti akan ngasih rezeki terus kepada dia, ya. Selama dia terus ya berusaha. Yang kedua, dia enggak menyimpan kesedihan ya dengan masa lalunya. Jangan sampai hari ini sama tetangga masih nggak tegur-teguran karena perbuatannya yang 15 tahun lalu ribut, atau sama mertua masih kesel ya, atau sama istri sama suami salah udah 13 tahun lalu masih diingat-ingat Bu. Itu namanya kita belum apa? Masih sedih dengan masa lalu kita, masih kecewa gitu, belum ridho gitu. Yang kedua, taubat. Taubat ini evaluasi dan memperbaiki diri. Berbanyak istighfar dan memutus semua perilaku lama yang menyimpang. Jadi Pak, dalam proses kita ingin membebaskan sukma kita, itu ada baca ayat-ayat baroah, ayat-ayat pemutus. Tetapi begini, kalau sebabnya itu adalah karena perilaku kita, yang kita ngelmu, Bapak pernah belajar ilmu kebatinan, ilmu kebal, kesaktian, itu kan bayarannya sukma kita diambil. Maka kita harus baroah dulu terhadap padepokan itu, perguruan itu, ilmu itu. Ya Allah, aku mohon ampun kalau memang dulu belajar ilmu-ilmu yang apa ada dosa di sisimu. Ada kalimat gini, dan aku berlepas diri dari sumber-sumber ilmu-ilmu itu. Artinya ada dari ucapan kita yang memutus itu, lalu baca ayat-ayat baroah. Ayat baroah itu nanti saya jelaskan ya ayat-ayat baroahnya ya. Jadi yang kedua ini adalah kita taubat. Tapi sampai level kita memutus semua perilaku lama yang menyimpang itu. Termasuk tabjir kita, hobi-hobi yang berlebihan itu. Yang ketiga, bagaimana membersihkan jiwa kita adalah fokus akhirat dan tidak hubud dunia, tidak cinta dunia. Jadi ikhlas karena Allah, hidup untuk akhirat, tidak mengikuti hawa nafsu. Jadi bagian dari permainan setan adalah ketika kita masih ada rasa hobi misalkan yang berlebihan, itu sebenarnya ada rasa hubud dunia, punya potensi untuk ada setan bermain di sisi. Termasuk makan, gitu. Ya kan harusnya kalau udah kepala 5 kan makan itu enggak luar biasa gitu nafsu gitu. Ya. Jadi sampai level seperti itu. Ya. Kita evaluasi semuanya ya. Jadi kita sudah tidak lagi mengikuti hawa nafsu kita. Jadi apapun kita niatin karena Allah. Jadi perbaiki akhlak, hubungan dengan semua makhluk Allah. Yang keempat, perbanyak amal ibadah. Tilawah, zikir, puasa, ya, qiyamul lail, semuanya ini menguatkan sukma kita, Pak. Ya, bagian dari maqasid syariah, kenapa syariah itu harus ditegakkan adalah hisbun nafs, menjaga jiwa kita. Jadi orang-orang yang dia dekat sama Allah, insya Allah jiwanya tenang, badannya sehat. Loh kok ada orang taat pesakitan? Nah, evaluasi aja jiwanya. Jangan-jangan masih sedih, masih punya luka batin, menyimpan kesedihan, menyimpan kejahatan atau dendam. Atau jangan-jangan dia punya penyakit hati, ada rasa ujub, takabur gitu. Karena sunatullahnya orang yang taat sama Allah sehat. Ya. Terus yang berikutnya berdoa. Ya. Jadi minta sama Allah, senantiasa berdoa, mohon perlindungan atas semua. Ya. Karena hidup ini nggak aman. Al-Quran ditutup dengan 2 ayat perlindungan, Al-Muawwijatain, Al-Falaq dan As. Al-Falaq itu para ulama menjelaskan ada serangan eksternal Pak dalam hidup kita 24 jam. Dari apa? Wa min sari nafasati fil uqad, dari serangan sihir. Yang kedua, wa min sari hasidin idza hasad, dari hasad orang-orang yang ngiri, yang enggak suka sama kita. Maka hati-hati kita posting-posting apalagi kemesraan suami istri ya. Posting-posting nikmat yang kita rasakan, karena enggak semua teman sosmed kita itu suka. Kalau orang yang hatinya kotor itu hasad, dan hasadnya itu bisa melepas ain, nafsnya kena kita jadi sakit, jadi bermasalah kita. Nah, bagaimana kita menarik sukma kita? Yang pertama adalah baca ayat baroah. Jadi tobat dulu kita, kalau bisa sholat tobat Pak. Jadi agar Allah tetap sayang sama kita, padahal kita seringkali kejebak maksiat.
menjolimi diri kita, maka selalu setiap habis bikin dosa sholat tobat, istighfari. Nah kemudian baca ayat barwah ini, ayat pemutus. Pertama surat At-Taubah 1. Jadi setelah tadi kita bilang ini, ya Allah kalau dulu saya pernah belajar ilmu kebatinan dan itu ternyata dosa di sisimu, aku mohon ampun ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku berlepas diri dari sumber. Sebutin aja nama ilmunya, nama padepokannya kita sebutin, saya berlepas diri, dan baru baca ayat ini, baro'atum minallahi wa rasulihi ila jina ahadtum minhum. Baca ya, berulang-ulang minimal 20 kali baca, terus baca lagi satu lagi ayat pemutus, ittabara'al ladzina tubi'u minal ladzina tabau. Nah, ayat ini, ayat pemutus ini termasuk Pak, kalau kita punya beberapa anak tapi marahnya sama anak ini terus. Atau suami istri padahal nikahnya sama-sama saling mencintai, bukan kawin pasir tapi berantem loh. Nah, itu ada perangkap yang dipasang. Pegangan aja Pak, pegangan sama istri kita, sama anak kita tadi yang kita suka bermasalah, pegangan. Istighfari emosi kita sama pasangan kita, sama anak kita, lalu baca ayat ini. Baca atau bait 1, baca Al-Baqarah 166, ittabaru, pegang. Itu nanti sebagian nih yang saya tangani itu goncang. Maksudnya goncang itu bergetar badan. Sebagian nggak apa-apa, tapi setelah itu rasa itu jadi hilang, rasa nggak suka, rasa marah. Karena salah satu perangkap setan Pak, ya, ibu ngomongnya sekalian 1 di telinga suami jadi 100 Bu. Siapa yang bikin naik? Setan yang pasang di telinga kita Pak, atau di mulut kita. Begitu juga kebalikannya, suaminya ngomong skala 1, ibu dengarnya skalanya 100. Jadi bawaannya jadi kesel terus. Itu kenapa? Karena ada setan yang bermain. Ya. Tujuannya apa sih? Supaya hati kita berjarak. Suami istri hatinya berjarak, suami istri nggak sejiwa. Targetnya apa? Cerai. Dan amalan prioritas setan itu kata Rasulullah adalah bagaimana menceraikan suami istri. Nah, putus dengan cara ini maksudnya. Ya. Setelah kita istighfari, saling minta maaf. Nah yang kedua baca ayat-ayat penarik sukma. Ini saya kasih linknya ya, jadi ini karena banyak ya. Tinggal klik aja nanti kebuka linknya, dan lakukan setiap hari. Lakukan setiap hari. Ya. Tapi kira-kira itu, ini ada lampiran beberapa doanya. Salah satunya doa yang harus sering kita baca, doa pembersih jiwa. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zaka anta waliyuha wa maula. Sama doa ini satu lagi nih. Doa perlindungan dari 8 penyakit jiwa. Ini jiwa yang dimaksud adalah tadi nafs kita. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Yang pertama kita berlindung kepada Allah dari apa? Kecemasan, kekhawatiran. Ya, termasuk ham ini kan ketakutan kita akan masa depan. Wal hazan, dan kesedihan kita dengan masa lalu kita, dengan takdir hidup kita. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal, dan dari kelemahan dan sifat malas. Ini kelemahan dan sifat malas ini, ya, ini penyakit jiwa. Jadi kita diminta berlindung dari itu. Panon juga minggol patidin wa kharijar. Jadi kita berlindung dari si bukhl, dari bakhil ya, sifat kikir dan pengecut. Dan kita berlindung dari apa? Lilitan hutan dan kesewenangan orang lain. Termasuk kesewenangan atasan. Oh ya, ini beberapa kasus, Bapak hati-hati ya. Kalau Bapak, mohon maaf ya, kalau Bapak kerja di sebuah perusahaan yang itu milik pribadi, yang orangnya pesugihan, maka seluruh karyawan itu semuanya akan keambil. Lihat aja fenomena di perusahaan itu, banyak kayak yang sakit, banyak kayak yang nggak punya keturunan, banyak kayak yang bermasalah gitu. Ini saya ada nanganin kasus ya. Dia cerita hampir semua direkturnya itu ngalamin, ada yang jantungnya dioperasi, ada yang stroke. Terus dia melihat keanehan, banyak yang tidak punya keturunan di situ. Dan ketika diterapi Pak, ada sukma si bapak itu yang diambil untuk apa? Penumbalan dari pesugihan si pemilik perusahaan gitu. Nah ini hati-hati ya, yang pemiliknya ya senang dengan ke Gunung Kawi atau apa pesugihan. Caranya sederhana Pak, Bapak baca aja ayat-ayat ikhtiar nafs. Ya Bapak istighfari dosa-dosanya, lalu baca ya Allah kembalikan sukmaku. Jika ada, langsung aja sebutin sukmaku yang diambil di perusahaan ini, tempatku bekerja selama ini, ya Allah kembalikan. Apalagi kalau Bapak atau Ibu mengalami keanehan-keanehan. Nah Bapak ini keanehannya adalah dia selalu merasa dingin, lemes gitu. Selalu begitu ya, karena kan tadi sukma itu energi. Ketika ada bagian tubuh kita dingin, kok tiba-tiba dingin, padahal saya nggak ngapa-ngapain, tidur cukup. Nah itu ada sukma kita yang lepas itu. Nah caranya adalah kita isipari dosa-dosa kita, lalu kita bacakan, saya menyebutnya ikhtiar nafs, ikhtiar usaha untuk mengembalikan sukma-sukma kita yang terlepas gitu. Tapi belum jawab ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.